Pembahasan permutasi dan kombinasi merupakan pembahasan bagian kedua dari materi peluang, di mana kompetensi dasar yang diinginkan adalah untuk mendeskripsikan kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Jadi materi ini bertujuan untuk siswa dapat menghitung faktorial, dapat menggunakan permutasi untuk menghitung kemungkinan susunan dari suatu kejadian, kemudian dapat menggunakan kombinasi untuk menghitung kemungkinan susunan dari suatu kejadian juga. Materi dasar untuk permutasi dan kombinasi, sebelumnya kita harus mengetahui dulu, mengenal tentang notasi faktorial. Apa sebenarnya notasi faktorial itu sendiri? Faktorial itu artinya adalah perkalian bilangan bulat positif dari angka 1 sampai dengan n yang dinamakan dengan n faktorial, ditulis n faktorial, yaitu n faktorial sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 dan seterusnya berhenti di bilangan bulat positif 1. Dengan catatan 0 faktorial sama dengan 1. Perhatikan contoh yang A. 7 faktorial dibagi 5 faktorial. Itu sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 per 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Untuk pembagian, karena penyebutnya 5 faktorial, maka pembilangnya dapat kita buat diberhentikan di 5 faktorial, sehingga 5 faktorial di pembilang dan 5 faktorial di penyebut akan saling menghilangkan, sehingga tinggal 2 perkalian bilangan 7 dan kali 6 itu menghasilkan 42. Hasilnya 7 faktorial dibagi 5 faktorial sama dengan 42. Contoh B, n faktorial dibagi n kurang 1 faktorial. N faktorial dijabarkan sebagai n dikali n kurang 1 faktorial dibagi n kurang 1 faktorial. N kurang 1 faktorial dan di pembilang dibagi dengan n kurang 1 faktorial di penyebut saling menghilangkan, sehingga diperoleh hasil akhirnya n. Baik contoh A dan B merupakan contoh dasar yang dapat kita gunakan dalam materi permutasi dan kombinasi. Kita bahas satu persatu apa yang disebut dengan permutasi. Untuk menyederhanakan pembahasan, kata kunci dari permutasi adalah perhatikan urutan. Sehingga permutasi itu sendiri dapat kita katakan sebagai susunan yang mungkin dari unsur-unsur yang berbeda dengan memperhatikan urutannya. Misalkan kita mempunyai n unsur dipilih r unsur. Permutasinya dengan syarat n bersama dari r, kita dapat menggunakan rumus permutasinya n faktorial dibagi n kurang r faktorial. Contoh, carilah nilai 3 faktorial dikali permutasi 5, 2. Itu sama dengan 3 faktorial dikali n faktorial per n kurang r faktorial. Jabaran dari 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1. N faktorial, n-nya adalah 5, kita ganti dengan 5, 4. Kita berhentikan di 3 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial sama dengan 3 faktorial. Kita sederhanakan 3 faktorial akan menghilangkan, diperoleh 3 kali 2 kali 1 itu 6, dikali 5 dikali 4 adalah 20, 6 kali 20 sama dengan 120. Contoh yang kedua, dari 3 orang pimpinan suatu perusahaan, yaitu Andi, Budi, dan Cecep, akan dipilih seorang manajer dan wakil manajer.
berapa alternatif kedua contoh tersebut menduduki jabatan-jabatan itu? Jawab. Kita buat dulu urutannya manajer dan wakil manajer. Jika A terpilih sebagai manajer, maka wakil manajer yang mungkin adalah B dan C. A, B, dan C merupakan inisial dari masing-masing orang yang tadi, yaitu Andi, Budi, dan Cecep. Bentuk yang kedua, jika B terpilih sebagai manajer, maka kemungkinan yang terpilih sebagai wakil manajer adalah A dan C. Selanjutnya, jika C yang terpilih sebagai manajer, maka kedudukan wakil manajer dapat diduduki oleh A dan B. Sehingga untuk menyederhanakannya, ini merupakan diagram pohon. Susunan yang mungkin itu adalah AB, AC. AB itu berarti A berpasangan dengan B, A berpasangan dengan C, dan seterusnya sampai C berpasangan dengan B. Sehingga banyaknya kemungkinan alternatif dari pemilihan manajer dan wakil manajer adalah 6 alternatif, yaitu AB, AC, BA, BC, CA, dan CB. Tetapi kita dapat menggunakan cara yang lebih sederhana. Jika diagram pohon memakan tempat, maka kita gunakan saja permutasi, yaitu permutasi 3 dan 2. 3 berasal dari orangnya, yaitu A, B, dan C, dan 2 adalah banyaknya atau jabatan yang ditentukan, yaitu manajer dan wakil manajer. Cukup kita gunakan rumus permutasi NR, yaitu N faktorial per N dikurang R difaktorialkan. Diperoleh hasil yang sama, yaitu 6. Untuk permutasi, kita mempunyai berbagai macam permutasi. Yang pertama yaitu permutasi N unsur, yang disebut permutasi N unsur, di mana nilai R-nya sama dengan nilai N-nya itu sendiri. Ditulis permutasi N, N sama dengan N faktorial per N kurang N difaktorialkan akan sama dengan N faktorial. Contoh, berapa banyaknya permutasi yang mungkin dari angka 1, 2, dan 3 yang dapat dibentuk? Penyelesaiannya cukup kita gunakan permutasi N unsur, karena di sini tidak ada diminta angka apakah terdiri dari 2 angka atau 1 angka, berarti perintahnya sebanyak angka yang tersedia, yaitu N-nya sama dengan 3, R-nya juga sama dengan 3, sehingga permutasi 3,3 sama dengan 3 faktorial, yaitu sama dengan 6. Kasus selanjutnya, permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Kita tulis permutasi NR. Misalkan ada 4 huruf A, B, C, D. Kita akan menyusun permutasi 2 huruf dari 4 huruf yang tersedia. Kita gunakan cara yang manual, yaitu dengan menyusun A berpasangan dengan B, A dapat berpasangan dengan C, lalu A bisa berpasangan dengan D. Demikian juga dengan B dapat berpasangan dengan A, dan seterusnya sampai D berpasangan dengan C. Jika kita hitung seluruhnya, banyaknya susunan huruf yang mungkin ada 12. Cara ini dapat kita gunakan jika huruf yang tersedia itu sedikit. Permasalahan akan timbul jika huruf yang tersedia itu banyak, sehingga cara manual tidak mungkin kita gunakan lagi.
maka diberikan satu rumus yang lebih mudah. Permutasi n, r itu sama dengan n faktorial dibagi n kurang r faktorial. Kembali ke rumus sebelumnya. Sehingga permasalahan tadi dapat kita selesaikan dengan menuliskan permutasi 4,2, n-nya 4, r-nya 2, langsung gantikan ke rumus, diperoleh 12 susunan, dan ini juga lebih cepat dan lebih sederhana jika digunakan. Baik, permutasi beberapa unsur yang sama. Misalkan kita mempunyai huruf-huruf matematika. Pada matematika ini akan ada beberapa huruf yang sama, yaitu huruf M, A, T. Gunakan saja rumus permutasi N, N1, N2, sampai NK itu sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial kali N2 faktorial dan seterusnya sampai NK faktorial. Baik, dari contoh kata matematika, kita mempunyai jumlah huruf semuanya ada 10. Sehingga 10 dikatakan dia sebagai N. N1 misalkan banyaknya munculnya huruf M, yaitu ada 2 buah. N2 banyaknya munculnya huruf A, 3 buah. N3 banyaknya muncul huruf T, 2 buah. Sehingga banyaknya susunan yang berbedanya adalah permutasi N, N1, N2, N3. Diperoleh dengan menggunakan aturan faktorial sebelumnya. Banyaknya permutasi yang dihasilkan adalah 151.200. Coba perhatikan, pembilang akan berhenti di nilai faktorial pada penyebut yang tertinggi. Pada penyebut, nilai faktorial tertingginya adalah 3 faktorial, sehingga pembilangnya kita berhentikan di 3 faktorial. Dan selebihnya, penyebut selebihnya yang tidak kita tuliskan faktorialnya harus kita jabarkan sampai berhenti di perkalian bilangan asli 1. 2 faktorial, 2 kali 1. Bagaimana dengan huruf E dan huruf I? Kenapa ini tidak kita masukkan? Jadi untuk permutasi dengan huruf-huruf yang sama atau elemen yang sama, bagi yang elemennya hanya muncul 1 kali, dapat kita abaikan saja karena nilai 1 faktorial adalah 1. Masih ada permutasi jenis lain, yaitu permutasi siklis atau lingkaran. Kita gunakan rumus permutasi N, O atau 0 itu kita samakan dengan N kurang 1 difaktorialkan. Sangat sederhana. Kita misalkan ada 4 pohon yang dapat ditanam secara melingkar. Berapa banyak susunan yang mungkin? Kita selesaikan dengan cara yang sangat mudah, berarti N-nya sama dengan 4, sehingga hasil susunannya 4 dikurang 1 difaktorialkan sama dengan 3 faktorial, yaitu 3 kali 2 kali 1, yaitu sama dengan 6 susunan.